Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tina terkejut bukan main tatkala mengetahui bahwa roti yang dia maksud adalah segumpal tanah berwarna merah. Astagfirullah, jadi aku makan. Tina mencoba memuntahkan kembali makanan yang dia makan saat mengetahui kenyataan yang terjadi. Aku mengambilnya dari tangan Tina, kemudian memeriksanya. Barangkali aku mengetahui dari mana asal tanah merah itu. Coba bang lihat, bukankah tanah merah ini mirip dengan bebatuan yang kita tumbuk sebagai simbol makam Faki? Bang Leo bangkit dari tempat duduknya, lalu menghampiriku. Benar, hanya saja bedanya batu dan tanah secara fisik ini sangat mirip. Tapi bagaimana bisa terjadi? Bukankah dari sini menuju puncak Merapi membutuhkan waktu sekitar 4 jam? Tina, coba kamu ceritakan bagaimana perawakan orang itu. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek, lumayan putih, dengan rambut lurus melewati telinga. Aku dan Bang Leo saling bertatapan. Masih teringat jelas bayangan Faki di dalam ingatan kami. Tidak salah lagi, orang itu adalah Faki. Tapi bang, Faki kan sudah tiada. Saat menyebut bahwa Faki sudah tiada, tiba-tiba bulu kuduku berdiri, pori-pori di sekujur tubuh meremang. Hal itu juga ternyata dirasakan oleh Bang Leo, Tina, juga Murni. Kembalilah kawan, ada kesalahan dalam pendakian kalian. Seketika aku menoleh ke belakang, karena indera pendengaran seolah mendengar suara seseorang menyuruh kami kembali. Ada apa? Kenapa kamu menoleh ke belakang? Seolah-olah ada orang di belakangmu. Tidak bang, mungkin ini hanya perasaanku saja. Maksudmu? Barusan aku seolah mendengar suara mirip Faki. Ia menyuruh kita membatalkan pendakian, tapi tidak mengatakan apa alasannya. Tapi tidak ada Faki atau siapapun di belakangmu. Aku bahkan tidak mendengar ada suara lain selain suara kita berempat. Iya, aku juga tidak mendengarnya, sambung Tina. Aku juga tidak, ujar Murni. Sepertinya kita akan bermalam di sini. Besok pagi barulah kita pikirkan bersama-sama rencana selanjutnya. Sesuai kesepakatan, mengingat hari sudah seutuhnya terbungkus malam, kami pun memilih bermalam di shelter 2, tempat yang tidak disarankan untuk bermalam ataupun membangun tenda. Tapi apa hendak dikata, hati dan pikiran sudah terlanjur digerogoti kebimbangan. Seberes membangun tenda, aku dan Bang Leo pergi ke sumber mata air yang tidak terlalu jauh dari shelter. Mas, jangan lama-lama, kami takut. Tidak kok, Mas hanya ingin mengambil wudhu. Lagi pula, lokasinya tidak terlalu jauh. Teriak saja jika ada apa-apa. Aku dan Bang Leo membawa serta botol-botol kosong untuk mengisi ulang persediaan air. Tidak beberapa lama, kami akhirnya tiba di sumber mata air. Di sini aku teringat kenangan tentang sosok Faki, tempat di mana dia mengatakan tentang dirinya yang tidak disolatkan dan juga tidak dikebumikan. Beberapa menit kemudian, mengambil air dan berwudu telah selesai dikerjakan. Aku dan Bang Leo kembali ke tenda. Di shelter 2, karena takut, rupanya Tina dan Murni hanya berdiam diri di dalam tenda.
Mereka baru keluar setelah kami sampai. Abah yang menjadi imam, aku yang menjadi makmum. Tidak Tio, aku belum siap untuk menjadi imam. Bacaan sholatku belum terlalu fasih seperti kamu. Aku segera menggelar sejadah di lantai kayu di bawah shelter, kemudian melakukan sholat isya. Pasca mencari Tina tadi, kami melewatkan waktu sholat maghrib. Saat sholat, hal yang serupa terjadi lagi tatkala aku selesai membaca surah Al-Fatihah. Terdengar suara makmum yang mengaminkannya lebih dari satu. Sama seperti dulu, kala sholat maghrib bersama Faki. Beruntung sholat kali ini masih bisa dikerjakan dengan khusyuk tanpa ada kejadian aneh lagi. Seberes sholat, tidak membutuhkan waktu lama untuk kantuk menyergap. Sekilas jam 10 malam, kami sudah tertidur pulas. Itu pun beberapa kali bangun, derap langkah mengitari tenda, membuat tidurku tidak terlalu nyenyak. Sekitar jam 4 pagi, suara teriakan ketakutan dari Murni membuat kami terjaga seutuhnya dari tidur. Dengan sigap aku segera keluar menuju tendanya. Sudut pandang Murni. Saat Mas Tio dan Bang Leo sholat, aku juga terlelap lebih dulu. Aku capek, jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh. Aku dibuat terkejut oleh suara kesal dua orang pendaki yang baru sampai di shelter 2. Salah satu dari mereka sampai membanting karirnya. Hei, kalian mau kemana? Pakai tanya segala, jelas mau ke puncak lah. Jawabnya ketus. Entah pertanyaanku yang salah atau memang watak orang itu yang arogan. Entah kemana Mas Tio, Tina dan Bang Leo. Aku seolah sedang melakukan pendakian seorang diri. Kamu sendiri mau kemana? Tanya temannya. Kita punya misi yang sama. Aku juga ingin menggapai puncak Dempo. Oh ya? Perkenalkan, aku Usman. Dan yang sedang kesal itu adik sepupuku, namanya Faki. Aku Murni. Kalau begitu, gimana jika kita sama-sama saja? Ujar Usman memberi usulan. Ayo. Aku pun bergabung dengan Usman dan Faki. Kami bertiga menjadi satu tim dalam misi menggapai puncak. Di sepanjang pendakian ekspresi Faki tampak kesal, dan bila ditanya jawabnya ketus. Faki yang rada sinis itu ternyata memiliki jiwa komedian yang kuat. Hanya saja kesadarannya kurang baik. Beberapa kali saat lelah datang menyergap, ia menggerutu kesal, bahkan tak jarang membanting karirnya. Walaupun begitu pendakian tetap dilanjutkan tanpa jeda. Beberapa jam berlalu, sekitar jam 8 malam, akhirnya kami sampai di sebuah lapangan luas. Mungkin ini yang dikatakan pendaki sebelumnya savana. Sekarang kita di mana? Ini namanya pelataran. Orang-orang menyebutnya savana. Padang luas Cantigi. Oh. Nah, disinilah kita akan bermalam. Besok pagi-pagi sekali kita baru menggapai puncak, kata Usman. Kami pun membangun tenda. Setelahnya menghabiskan malam dengan berbincang ria. Jika kalian mau istirahat silakan. Aku mau pergi dulu sebentar. Biasa ada sedikit urusan, kata Usman berpamitan. Terlihat di kejauhan terdapat 2 unit tenda tak berpenghuni. Dan terdapat makanan sisa yang tertata rapi di atas bebatuan tersusun menyerupai meja. Hei Faki, itu makan orang. Biarin, aku lapar. Entah kemana perginya sang pemilik tenda ini. Semua makanan sisanya dimakan oleh Faki hingga bersih tak tersisa, seperti dijalat kucing. Berhubung rasa kantuk mulai melanda, aku akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Namun sekitar waktu dini hari, aku terjaga oleh suara derap langkah di luar tenda.
Aku capek jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh. Itu pasti Faki, pikirku. Aku pun keluar tenda, namun tidak ada orang. Tidak beberapa lama kemudian, Usman juga datang. "Kamu dari mana? Kok baru pulang?" tanyaku. "Tadi ada orang membawa 2 tas carrier sekaligus. Aku kasihan dan menolongnya." "Oh, Faki kemana?" tanyaku. "Itu bersama Puyang," jawab Usman sembari menuju ke suatu tempat. Aku terkejut bukan main. Secara spontanitas berteriak dengan suara nyaring. Sudut pandang Tio. "Murni?" Aku segera bergegas keluar menghampiri Murni yang berada dalam satu tenda bersama Tina. "Murni, ada apa?" "Mas." Murni segera memelukku. Tubuhnya berpeluh keringat, diiringi jantung yang berdegup kencang. Wajahnya pucat pasi, deru napasnya juga memburu. "Aku mimpi buruk, Mas." "Tidak apa-apa sayang, itu hanya mimpi." "Mimpi itu terasa begitu nyata, Mas." Tenangkan dirimu, atur nafas, kemudian ceritakan tentang mimpimu." "Ini Murni, minum dulu." Tina menyodorkan sebotol air yang disambut dan diminum oleh Murni. Setelah sedikit tenang, Murni mulai menceritakan perihal mimpinya. Kata Murni, di dalam mimpi dia berjumpa dengan 2 orang yang bernama Faki dan Usman. "Faki dan Usman?" "Iya, Mas mengenalinya." Faki dan Usman adalah 2 pendaki yang konon katanya mereka tergelincir dan jatuh ke bibir kawah Merapi. Hal itu diperkuat oleh penemuan jasad Usman yang tergeletak di pinggir kawah. Sedangkan Faki jatuh ke dalam kawah dan menjadi misteri mayat terapung. Tapi dalam misi mengabulkan permintaan Tony, aku dan Bang Leo telah memberikan haknya. Kami menyolatkan Faki dan membuat simbol sebagai makamnya. Semenjak itu, konon katanya, penduduk lokal ataupun pendaki yang berkunjung ke Gunung Dempo tidak pernah lagi melihat penampakan jasad terapung di dalam kawah Merapi Dempo. Mungkin kemunculan mereka di dalam mimpi Murni hanya untuk menceritakan kronologi kejadian itu, sambung Bang Leo. Bisa jadi, tapi menurutku bukan itu alasannya. Kata orang, jika seseorang yang sudah meninggal sering gentayangan atau masuk ke dalam mimpi, ada tugas semasa hidupnya belum terlaksana. Tugas apa? Entahlah, semua kejadian yang kita alami memiliki teka-teki. Sepertinya kita disuruh berpikir untuk menguak takbir misterinya. Semoga akan ada petunjuk tanpa harus berpikir, pungkas Bang Leo. Murni, tadi kenapa kamu teriak? Tanya Tina. Saat kami bermalam di hamparan luas padang Candiki itu, di sekitaran sebelum puncak, sekitar waktu dini hari, aku terjaga oleh kehadiran Usman. Saat aku bertanya, dia menjawab habis menolong orang yang membawa 2 tas carrier. Karena kasihan, Usman membantu orang itu. Mendengar itu, aku teringat saat perjuangan bersama almarhum Bang Roy. Kejadian yang aku alami saat mengambil carrier Tony dan Tina di pelataran. Terus? Tanya Tina yang mulai penasaran. Saat aku bertanya pada Usman dan Faki, dia menuju ke suatu tempat. Di kejauhan bersama sinar sang rembulan, aku melihat Faki sedang dimarahi seseorang yang mereka sebut Puyang. Karena setelah menghabiskan makanan sisa pendaki hingga bersih seperti dijelat kucing. Siapa sosok Puyang itu? Entahlah mas, sosok Puyang itu berpakaian seperti raja kesultanan.
Namun yang membuat aku ketakutan saat melihat 2 ekor harimau yang menjadi pengawalnya di kiri dan kanannya. Akhirnya misteri yang aku alami kala bersama Bang Roy saat berjuang mengevakuasi Tony dan Tina terjawabkan melalui mimpi murni. Atau jangan-jangan si Puyang itu adalah kakek orang yang menolongku? Pungkas Tina. Lantas siapa orang baik yang katanya terdapat sebuah kesalahan dalam pendakiannya itu? Namun saat sedang berpikir tentang ucapan Tina, aku dikejutkan oleh kemunculan lelaki parubaya yang membawakan sebotol air. Lelah sekali, ujar kakek itu bicara sendiri. Ia beristirahat di shelter dan berkipas-kipas dengan tudung yang ia kenakan. Kakek mau kemana? Tanyaku. Tapi kakak itu seolah tidak mendengar pertanyaanku. Akibat ulah manusia yang tidak senonoh, rumah saya menjadi tercemari, ujar kakek itu yang kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Aneh, ujarku. Mas, apanya yang aneh? Tanya Murni. Itu kakek barusan. Murni dan Bang Leo juga Tina keheranan mendengar jawabanku. Tio, kamu jangan ngawur. Tidak ada siapapun di sini selain kita berempat. Astagfirullah. Ternyata hanya aku saja yang dapat melihat kemunculan kakek itu. Tidak, aku hanya bercanda kok. Aku sengaja membohongi mereka karena tidak ingin membuat situasi ini semakin tegang. Sekarang sudah hampir pukul 5 subuh. Kalian bersiap-siaplah untuk membuat sarapan pagi. Aku ingin ke sumber mata air mengambil wudhu untuk sholat subuh, kataku pada Murni dan Tina. Aku juga ikut, timpal Bang Leo. Namun saat sampai di sumber mata air, aku seolah melihat bapak tua itu lagi. Kali ini jarak kami begitu dekat. Dia duduk termenung di dekat sumber mata air yang ingin kami gapai. Kakek itu lagi. Aku harus diam. Jika aku menyapanya, Bang Leo akan mengataiku orang aneh, pikirku. Bapak itu nampak sangat sedih. Tubuhnya yang rentah seolah memberi isyarat ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tio, aku duluan, ujar Bang Leo berpamitan tatkala selesai berwudu. Hal itu pula membuyarkan lamunanku. Aku menjawab pertanyaan Bang Leo dengan anggukan kepala, sedangkan mata ini masih terus mengadarkan pandangan ke semua sudut, mencari keberadaan bapak tua itu yang seketika sudah menghilang dari pandangan. Di hari yang mulai samar-samar, aku mengambil air wudhu di sumber mata air ini. Namun ketika wudhu dimulai dengan membasuh muka pertama, indera penglihatan seolah melihat kemunculan Pak Tua itu lagi, yang kini tepat berada di hadapanku. Bapak juga mau berwudu? Silakan duluan, Pak, tawarku. Lagi-lagi Pak Tua itu tak menjawab. Ia malah berlalu begitu saja dan mengabaikan ucapanku. Langkahnya begitu cepat seperti melompat ke sana kemari, hingga tak mampu lagi dikejar oleh pandangan mata. Siapa bapak ini? Kenapa dia selalu muncul? Dan anehnya, ia hanya terlihat olehku saja. Ekspresinya begitu sedih. Sungguh kasihan sekali. Aku berbicara pada diri sendiri. Daripada memikirkan perasaan yang kian berkecamuk, mending gua akhiri saja wudhu ini dengan cepat, pikirku. Aku melanjutkan kembali wudhu. Setelahnya dengan langkah cepat segera bergegas menuju tenda. Kamu kenapa lama? Tanya Bang Leo yang sudah menungguku dari tadi. Tidak menjawab, aku segera mengambil posisi di depannya dan bersiap-siap untuk menjadi imam.
Iqomah dulu bang, ucapku pada Bang Leo. Allahu Akbar. Aku membaca takbir pertama, diikuti Bang Leo dengan suara yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat pun ditutup 2 salam, kemudian diakhiri dengan doa. Seberes sholat subuh, Murni dan Tina yang tidak ikut sembahyang ternyata telah menyiapkan sarapan pagi. Di sela pepohonan rindang, cahaya matahari pagi yang mulai menyembul di balik awan menerobos celah-celah dan pohon memberi nuansa yang luar biasa. Cuaca yang nampak cerah ceria itu membuat acara sarapan pagi dihabiskan dengan menyenangkan. Matahari yang perlahan menyembul di balik awan ditemani langit bersih membuatnya terlihat begitu bersahaja. Suasana di gunung selalu berhasil membuat masakan sederhana yang dimakan terasa lezat di tenggorokan dan nyaman di perut. Seberes sarapan pagi, aroma khas kopi hangat selalu berhasil menjadi pelengkap rasa syukur dalam dada, menjadi pelepas penat yang ada. Menikmati kopi hangat rasanya kurang afdol bila tidak mengeluarkan suara saat menyeruputnya. Dinginnya udara pagi di pegunungan menambah kenikmatan tersendiri bagi sang kopi. Rasa lelah beberapa hari ini pergi entah kemana, seolah sirna begitu saja. Berhubung tujuan hari ini adalah shelter 3 dan savana, kami memutuskan sedikit berleha-leha dulu untuk memanjakan tubuh. Beberapa kisah konyol dalam hidup memancing gelak tawa di sela obrolan renyah sembari menyeruput kopi hangat. Seberes ina-inu, kami mengepak tenda dan semua barang-barang, kemudian melanjutkan pendakian. Matahari yang mulai meninggi menjadi saksi saat langkah pertama dimulai. Jalur yang tadinya dihiasi tanah dan sedikit akar, sekarang berubah bentuk menjadi lebih dominan akar ketimbang tanah. Trek yang kian menanjak membuat trekking pole seolah tidak berfungsi. Vegetasi dari shelter 2 menuju 3 masih terbilang hutan lebat. Tak khayal jika sepanjang perjalanan suara riuh siamang dan hewan penghuni gunung lainnya menjadi teman dalam pendakian kali ini. Kami pun bernebak-nebak selayaknya bermain kuis tatkala mendengar suara hewan-hewan itu. Bang Leo yang notabene salah satu mahasiswa jebolan Mapala Silampari selalu menjadi pemenangnya. Kepiawaianku sungguh memprihatinkan bila harus menebak-nebak suara hewan penghuni gunung. Kami masih terus meniti langkah sedikit demi sedikit, hingga tak terasa beberapa puluh menit telah dilalui. Trek yang tadinya dihiasi vegetasi hutan lebat kini berganti tanaman kerdil dan semak belukar. Tebing bebatuan terjal yang hanya memiliki sedikit akar untuk berpaut mulai menghiasi jalur. Kami harus melangkah walau tubuh mulai digerogoti lelah. Terik matahari perlahan terasa menghujam tepat di atas kepala. Akibat rasa panasnya membuat tubuh mudah berkeringat dan baju kami pun basah dibuatnya. Hal itu pula ternyata membuat stamina lebih cepat terkuras. Rasa capek yang mulai menginggapi membuat canda tawa berganti dengan kebisuan. Tubuh yang lelah menghilangkan nafsu ingin berkata-kata. Musabab, rasa capek menyergap membuat frustasi datang menyerang yang perlahan menggerogoti hati dan pikiran mulai. Kesabaran mulai dipertaruhkan. Tio, kita istirahat dulu deh, capek banget. Akhirnya keluar juga ucapan itu dari Tina. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, tapi lebih menjaga wibawa jika harus mengatakannya lebih dulu. Masa iya kalah sama Murni dan Tina? Hehehe. Sebentar lagi deh, pas sampai di dinding lemari saja, jawab Bang Leo. Namun saat di dinding lemari mulai terlihat dari kejauhan, tiba-tiba saja angin berembus begitu kencangnya sampai-sampai tubuh kami seolah ingin melayang. Angin sangat kencang, berpegang di akar pohon. Bang Leo yang berada di depan berteriak memberi komando. Mas! Murni memanggilku tatkala jemarinya yang terpaut di akar pepohonan perlahan ingin lepas. Dengan cepat aku memeluk Murni dari belakang, kemudian mengajaknya duduk sembari berpegang kuat pada akar. Angin ini begitu kencang,
Di atas langit awan hitam mulai berarak. Mereka membuat seperti membentuk pusaran yang seolah ingin mengisap kami. Dedaunan kering melayang berputar-putar di atas kepala, seolah terisap pusaran hitam di atas langit. Seketika di tengah angin yang berembus kencang itu, terdengar suara menggema yang sangat mengerikan. Pergi. Kami tidak menerima perempuan pezina sepertimu. Astagfirullah, suara apa itu? Pikirku. Dari ekspresi yang terlihat di wajah Murni, Bang Leo dan Tina, sepertinya hanya aku saja yang mendengarnya. Namun tidak beberapa lama suara itu menghilang. Tapi angin malah berembus semakin kencang. Riuh suaranya seolah ribut enggan berdamai. Tina, berpegang dan duduk. Aku berteriak memperingatkan Tina tatkala melihat tubuhnya yang mulai hilang keseimbangan. Namun belum sempat Tina duduk dan menggapai akar, tiba-tiba angin kencang telah terlebih dahulu menghantamnya. Tio! Tina! Teriakku tatkala melihatnya berguling-guling dan mulai menggelinding ke bawah. Mas! Aku terkejut bukan main. Ternyata saat sampai di dinding lemari kami beristirahat. Dan aku sampai melamun dengan mata tetap terbuka. Aku seolah merasakan semacam mimpi tapi tidak tidur. Mas baik-baik saja kan? Iya, baik-baik aja kok. Tapi aku seolah bermimpi. Bagaimana mas mau bermimpi? Tidur aja enggak? Aneh, tapi kok aku merasa seperti mimpi ya? Bukan suatu hal yang aneh. Kamu mengalami tidur REM. Ujar Bang Leo. Apa itu tidur REM, Bang? Tidur REM disebut tidur paradoks. Selama kita mengalami tidur REM, otak sangat aktif dan metabolisme bahkan bisa meningkat sebesar 20%. Tipe tidur ini juga disebut tidur paradoksial, namun tampaknya bertentangan atau paradoks, bahwa tidur dapat terjadi secara simultan dengan tipe aktivitas otak. Semacam microsleep? Beda. Microsleep merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Pada umumnya kejadian microsleep berlangsung sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh. Namun durasi microsleep dapat bertambah lama jika seseorang benar-benar memasuki waktu tidur. Aku tambah gak paham, Bang. Bang Leo menghela nafas. Kamu tahu tidur ayam? Tahu? Tidur dengan mata tetap terbuka. Itu dia, hampir sama. Kalau tidur pada ayam otaknya tidak bereaksi. Tapi kalau manusia, otak bisa berinteraksi sampai 20%. Kalau kata orang tua zaman dulu, tidur tapi apa yang dikatakan orang sekitar masih bisa didengar dengan baik. Oh, aku mengangguk-anggukan kepala tanda paham. Makanya banyak membaca cerita author Sultan Diko. Selain menambah pengetahuan tentang agama, banyak edukasi secara sains di dalam tulisannya. Ya sudah, hampir 15 menit waktu beristirahat. Sebaiknya kita kembali melanjutkan pendakian. Takut pas jam makan siang kita malah belum sampai ke tempat pemberhentian selanjutnya. Timpal Bang Leo. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini di hadapan terdapat tebing bebatuan dinding lemari setinggi 5 meter. Entah mengapa setelah mengalami tidur REM tadi, aku seolah dapat melihat kemunculan sosok makhluk tak kasat mata. Apa kabar orang baik? Aku terkejut bukan main tatkala mengetahui suara itu berasal dari sosok yang sangat dikenal. Fuck. Ucapanku terhenti saat mendapatkan isyarat dari Faki yang menempel jari telunjuknya ke bibir. Kawan-kawanmu akan mengatakan kamu aneh jika mereka melihatmu bicara sendiri. Biasakan dengan keistimewaan ini, teman. Kamu orang baik, hatimu tulus. Orang-orang akan menyukaimu.
Bukan hanya dari bangsa manusia saja, bangsa kami juga mengagumi akhlakmu, teman. Terima kasih, Faki. Jawabku dengan suara pelan. Aku sengaja ingin menemuimu untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting. Katakanlah. Satu hal yang harus kamu ketahui, orang baik. Tina tidak akan pernah bisa menggapai puncak Merapi karena kesalahannya dulu yang telah mencemari makam perintis. Seketika aku menghentikan langkah mendengar penuturan Faki. Lantas, apakah pendakian ini akan sia-sia? Bisa dibilang begitu. Pendakian kalian akan terasa sangat berat. Pulanglah orang baik, urungkan rencana kalian. Ini sudah tidak mungkin untuk kami membatalkan pendakian. Masih bisa dimungkinkan, orang baik, sebelum semuanya terlambat. Apa maksudmu? Jika terus dipaksa, kalian akan mengalami kejadian yang sangat buruk, bahkan bisa berakibat fatal. Jelas tidak mungkin jika kami menyuruh Tina kembali, sedang misi pendakian ini hanya untuk mengabulkan keinginannya. Alam Tempo belum bisa menerima kehadirannya, orang baik. Tolong pikirkan itu sebelum semuanya terlambat. Aku menghela napas mendengar ucapan Faki. Namun saat aku ingin bertanya kembali padanya. Mas, kok diam saja? Aku terkejut bukan main tatkala mengetahui bahwa Murni dan Bang Leo sudah berada di atas tebing dinding lemari. Mereka telah mampu melewatinya. Tinggal aku dan Tina saja. Urungkan niat kalian, orang baik, sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba saja tiada hujan tiada angin. Petir menyambar di siang hari bolong. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan dengan suara yang menggelegar dan terdengar setelahnya meluluh lantahkan mental. Bersamaan dengan itu pula, cuaca yang tadi cerah ceria seketika menjadi mendung. Terlintas dalam pikiran tentang mimpi tadi. Bang Leo, Murni, cepatlah turun, badai akan datang. Sepersekian detik setelah itu, suara gemuruh guntur di atas langit seolah bertabrakan. Murni, cepat turun, badai akan datang, ini bahaya. Murni dan Bang Leo segera lekas turun. Hati-hati. Ucapanku terhenti akibat tergesa-gesa. Murni tergelincir dan... Mas! Murni! Aku melempar tas carrier yang melekat di tubuh. Kemudian dengan langkah cepat berlari ke arah Murni. Berundung dengan sigap Bang Leo menangkap tangan Murni. Jika sedetik saja terlambat, maka Murni akan jatuh dan terhempas tanah ke bebatuan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Leo. Iya Tio. Dengan perlahan aku membantu Murni menuruni dinding lemari. Namun ketika ketegangan itu ingin berakhir, Tio! Tina terjatuh dan berguling ke bawah. Tina! Aku dilema. Di satu sisi sedang berjibaku membantu Murni melawan derasnya angin kencang. Di sisi lain Tina sedang bertubi-tubi terhempas akar dan tanah akibat terguling. Tina, lindungi kepalamu! Teriak Bang Leo. Hingga saat aku telah selesai menolong Murni, Tina yang bergulir diberhentikan oleh batang pohon. Tubuhnya yang terhempas kayu membuat Tina tergeletak di tanah tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Aku bergegas menghampiri Tina, diikuti Murni dan Bang Leo. Tina, sepertinya dia pingsan, ujar Bang Leo. Aku melepaskan tas carrier yang masih Tina pakai, kemudian memindahkan tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Cuaca yang tadinya seperti ingin kiamat, seketika cerah ceria, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya.
Beruntung tidak ada cedera yang serius di bagian tubuh luar Tina. Sepertinya Tina tidak apa-apa. Dia hanya shock karena kepanikan. Ayo Tio, buat posisi Tina terlentang. Aku mengikuti arahan dari Bang Leo. Iya bang. Murni, kendurkan ikat pinggang, kerah baju dan pakaian ketat lainnya agar Tina bisa bernapas dengan leluasa. Aku dan Murni berantusias dengan arahan dari Bang Leo. Setelahnya, kulihat Bang Leo mengangkat kaki Tina sampai lebih tinggi dari posisi jantung sekitar 12 inci atau 30 cm. Untuk mengurangi kemungkinan Tina pingsan lagi, jangan bangun dia terlalu cepat. Iya bang. Sesuai dari arahan Bang Leo, kami pun membiarkan Tina untuk beberapa menit. Ini sudah masuk jam makan siang. Kita terpaksa beristirahat darurat di sini. Murni yang memang masak banyak pagi tadi memanaskan kembali makanan sisa itu, sedangkan aku mengedarkan pandangan mencari keberadaan Faki. Kenapa orang baik? Katanya yang tiba-tiba muncul di sampingku. Apakah kamu menolong Tina? Kamu dan Bang Leo sudah menolongku beberapa tahun silam. Sekarang sudah saatnya giliranku membalas budi baik itu. Ternyata dugaanku benar. Memang secara logika tidak mungkin Tina tidak mengalami cedera sedikit pun. Padahal dia berguling-guling di tanah bebatuan yang didominasi akar-akar pohon yang menyembul. Apalagi tadi sampai terembas batang pohon. Jelas itu tidak mungkin. Tapi, apakah tidak ada cara lain agar Tina bisa menggapai puncak Merapi Dempo? Satu-satunya cara, kalian harus kembalilah ke titik awal pendakian. Kemudian sucikan diri dengan cara berwudu di sungai Kaliduren. Bawa juga airnya dan basuh makam perintis itu. Setelahnya Tina harus melakukan puasa selama 40 hari. Sebagai tanda untuk meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dengan begitu, barulah dia bisa kembali lagi ke sini. Mungkin ini yang dimaksud Tina beberapa waktu lalu yang mengatakan ada kesalahan dalam pendakian kami. Baiklah, jika itu yang terbaik. Apanya yang baik, Latio? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering bicara sendiri. Pungkas Bang Leo. Nah kan, kata Faki. Aku hanya membalas ucapan Bang Leo dengan senyuman penuh keterpaksaan, sembari garuk-garuk kepala. Tidak beberapa setelah itu, masakan sisa tadi pagi telah selesai dipanaskan. Makannya udah siap, ujar Murni. Bersamaan dengan itu, perlahan Tina mulai sadarkan diri. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Tina, ayo kita makan, ajak Murni. Perlahan tapi pasti, walaupun bangunnya dibantu Murni, Tina mulai pulih kembali. Tina, adakah bagian tubuhmu mengalami cedera? Sepertinya tidak ada yang serius, Tio. Hanya saja tubuhku terasa sakit semua. Syukurlah, sekarang kita makan dulu. Selesai makan, aku mulai mengutarakan ucapan Faki tadi kepada Tina, Bang Leo, dan Murni. Ya, sayang banget. Padahal pendakian kita sudah tak seberapa lagi. Tidak apa-apa Murni, jika itu yang terbaik. Aku siap jika harus mundur. Mungkin di lain waktu kita bisa kesini lagi. Walaupun keputusan ini berat, mau tidak mau kami harus menerimanya. Seberes makan siang, dengan semangat yang tersisa kami menelusuri jalan pulang. Tepat pukul 4 sore, aku dan kawan-kawan telah keluar dari gerbang rimba Gunung Dempo. Ini untuk ketiga kalinya aku bertemu ke Gunung Dempo. Petualanganku selalu mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Walaupun pengalaman itu penuh misteri dan marah bahaya, setidaknya dengan pengalaman dan pembelajaran itu, kita bisa mengerti akan banyak hal. Di alam dunia ini terdapat makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang harus kita hargai.
dan tetap menjaga adab bila pergi ke satu tempat. Dari kisah Tina dapat kita pahami, sekecil apapun kesalahan, tetaplah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Selang beberapa menit dari titik awal pendakian, pelang bertuliskan Kampung 4. Akhirnya kami tiba di Sungai Kaliduren. Di sini letak kesalahan dalam pendakian kami. Dulu Bang Roy memang berpesan, jika ingin bertamu ke Gunung Dempo, hendaknya sucikan diri dengan air sungai ini. Untuk muslim seperti kami berempat, bisa dengan cara berwudu. Dan bagi kawan-kawan non-muslim yang punya rencana ingin mendaki Dempo, cukup membasuh tangan, wajah dan kaki saja. Menjelang maghrib, akhirnya kami tiba di desa Demporejo, tepatnya di kediaman Pak Mustaqim. Lagi-lagi perhatian yang lebih diberikan Bu Ningsih ke Murni membuat kami iri hati. Seberes mandi, mumpung masih berada di desa Demporejo, aku dan Bang Leo memutuskan untuk ikut ke Pak Mustaqim melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Namun entah ada keperluan apa, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, Pak Mustaqim bilang, katanya Pak Ustadz yang sekaligus merangkap sebagai marbot masjid ingin membicarakan sesuatu padaku. Ada apa ya Pak? Gak tahu, katanya ini sangat penting. Hal itu pula membuat kami harus menunggu sampai semua jamaah masjid pulang ke rumah masing-masing. Setelahnya aku berjalan menghampiri Pak Ustadz yang bernama Muzakir. Maaf Pak Ustadz, ada perlu apa ya? Mungkin kamu akan terkejut mendengar penjelasan saya, karena memang hal itu baru didapatkan setelah kepulanganmu dari Gunung Dempo. Aku semakin tak mengerti Ustadz ini ngomong apa. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu perihal apa ya? Baik Dek Tio, biar kamu tidak bingung, saya langsung ke intinya saja. Itu lebih baik Pak, karena saya bukan tipikal orang yang pandai menebak. Tadi saat Dek Tio mengambil air wudhu, saya melihat ada sosok lain yang selalu mengikuti Dek Tio. Maksud Bapak semacam kodam? Iya, pada umumnya kodam yang menjadi pendamping manusia memang berasal dari golongan jin yang baik. Namun ada juga kodam yang mampu memberikan pengaruh negatif. Kodam yang memiliki energi negatif ini perlu untuk dihilangkan agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan orang yang diikutinya. Apakah sosok yang mengikuti saya seorang laki seumur saya? Pikiranku menduga-duga, jangan-jangan kodam yang dimaksud oleh Pak Ustadz ini adalah Faki. Biar jelas, akan saya buka mata batinnya, biar Dek Tio bisa berkomunikasi langsung apa tujuannya mengikuti Dek Tio. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz Muzakir memintaku agar menutup mata sambil berzikir dalam hati. Setelahnya beliau memulainya dengan doa dan dilanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak siapa? Kenapa Bapak mengikuti saya? Tanyaku kepada sosok Pak Tua yang selalu muncul dalam penglihatanku saat berada di shelter 2 Gunung Dempo. Saya Pak Mulyorejo. Betapa terkejutnya saat mengetahui sosok yang mengikutiku ini ternyata Pak Mulyorejo. Nama itu masih melekat di dalam ingatan tatkala almarhum Bang Roy mengatakan nama pemilik makam perintis itu adalah Pak Mulyorejo. Apa tujuan Bapak mengikuti saya? Tolong sucikan makam saya yang sudah dikotori oleh perbuatan teman Aden. Tapi dengan cara apa saya bisa mensucikan makam Bapak? Ustadz Muzakir lebih tahu akan hal itu. Mintalah bantuan beliau. Baik Pak, akan saya lakukan. Datanglah pada hari weton Rabu Pahing di waktu dini hari. Seketika sosok Pak Mulyorejo menghilang begitu saja dari hadapanku.
Begitu katanya Pak Ustadz. Oton Rabu Pahing dikenal mempunyai banyak sifat baik, terutama tenang dan teduh. Hal ini karena menurut Primbon Jawa, Oton Rabu Pahing menjadi hari pertemuan antara cakra dan jantung. Mungkin karena alasannya untuk mensucikan, maka ia memilih hari itu. Kapan hari Rabu Pahing itu Pak Ustadz? Pak Ustadz Muzakir menghitung-hitung jari tangannya. Minggu depan, di hari Rabu adalah Rabu Pahing. Apa yang harus kami lakukan di sana Pak Ustadz? Untuk saat ini, kalian fokus saja memperbaiki kualitas ibadah. Saya akan ikut serta dalam mewujudkan permintaan itu. Namun sebelumnya, saya harus mencari wangsit terlebih dahulu. Sampai di sini, obrolan kami pun terhenti oleh masuknya waktu sholat Isya. Detio bisa menjadi muazin? Tanya Ustadz Muzakir. Insya Allah Pak Ustadz. Aku pun mengumandangkan azan di masjid di desa Demborejo dengan suara terbaikku. Ini akan menjadi sejarah dalam hidup ini, momen yang belum tentu terjadi lagi di waktu selanjutnya. Apalagi malam ini jamaah yang hadir lebih banyak dari waktu sholat maghrib tadi. Seberes sholat di masjid, aku dan Bang Leo juga Pak Mustaqim pulang ke rumah. Di tengah perjalanan menuju rumah, Pak Mustaqim menyarankan agar kami bermalam di rumah sampai hari Rabu minggu depan. Bukan tidak mau Pak, di rumah ada Dafa anak kami yang baru berusia 1,5 tahun. Masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Biar kami pulang dulu ya Pak. Senin atau Selasa minggu depan kami akan kesini lagi. Pak Mustaqim sepertinya mengerti dengan kondisi itu. Sesuai kesepakatan rencananya, besok pagi kami akan pulang dulu ke Lubuk Linggau. Begitulah ceritanya Bu. Saat malamnya, setelah sehabis menempuh perjalanan dari pagar alam ke kota Lubuk Linggau, tadi siang aku menceritakan rencana itu pada ibu. Setelahnya, aku berpamitan pada beliau untuk segera beristirahat, mengingat hari sudah malam. Fisik dan mental harus benar-benar dipersiapkan secara matang. 5 hari bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan semuanya. Namun sebisanya menjaga endurance agar tetap prima. Sudut pandang Wandi. Bapak ke ladang dulu Bu, mau mengambil buah dan sayuran untuk oleh-oleh ke Medan. Menantu kita orang berada Pak, mereka tidak kekurangan makanan. Apalagi oleh-oleh yang kita bawa hanya hasil kebun. Mana doyan mantu kita makan yang begituan. Justru itulah makanan yang jarang mereka dapatkan di kota. Ya sudah, mana bagusnya saja. Ingat, ibu jangan pernah hubungi Tina atau Hendrik. Apalagi ibu sampai beritahu tentang kedatangan kita. Bapak mau kasih kejutan untuk Tina. Iya Pak. Bersama sepeda tua yang dibeli dari hasil panen bulan lalu, aku pun berangkat ke ladang yang berada tak jauh dari rumah. Tina pasti sudah lama tidak makan ini, ujarku pada diri sendiri saat sampai di kebun melihat jantung pisang yang bergelayutan. Setelah mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran untuk oleh-oleh, aku pun menggayung sepeda menuju rumah. Rencananya besok pagi kami akan ke Palembang, kemudian naik bis ke Provinsi Sumatera Utara sampai ke Medan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.